Halo, kami mahasiswa Institut Teknologi Del ingin mempresentasikan terkait judul kami pengembangan alat pengukur suhu tubuh dengan pemindai wajah atau thermal imaging berdasarkan tugas proyek mata kuliah inovasi digital. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 dengan saya Paulina Natasha Panjaitan dari Prodi Informatika, juga teman saya Roma Sri Rezeki Marpaung dari Prodi Teknik Bioproses, dan teman saya Agnes Marpaung dari Prodi Teknik Sistem Informasi, juga teman saya Erdianto Perluhutan Sitorus dari Prodi Teknik Elektro, dan Rikton Samuel Sitorus dari Prodi Manajemen Rekayasa. Kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 ini telah mengalami peningkatan secara terus-menerus. Berdasarkan data Januari 2021, kita mengetahui bahwa total kasus COVID-19 telah mencapai 917.000 jiwa, dengan pasien yang sembuh sebanyak 746.000 jiwa, dan yang meninggal dunia sebanyak 26.282 jiwa. Untuk itu, pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan 3M, yaitu yang pertama mencuci tangan. Kita dianjurkan untuk melakukan pencucian tangan menggunakan air mengalir dan sabun, ataupun dapat dilakukan menggunakan disinfektan. Kemudian saat kita keluar, kita dianjurkan untuk memakai masker dan menjaga jarak saat kita berada di keramaian. Selain melakukan 3M tersebut, kita juga melakukan hal-hal kecil lainnya untuk mendukung pengurangan penyebaran COVID-19, yakni yang pertama adalah menutup mulut ketika batuk dan bersin. Yang kedua adalah memelihara stamina tubuh, yakni mungkin mengonsumsi suplemen ataupun vitamin-vitamin lainnya. Kemudian menghindari bepergian keluar rumah, mendisinfektan tempat-tempat tertentu seperti tempat-tempat yang sering disentuh oleh banyak orang seperti pintu ataupun meja dan tempat duduk. Kemudian kesadaran melakukan isolasi mandiri. Ketika kita baru kembali dari luar kota dan kita mengidap gejala-gejala COVID-19, kita dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian kita juga bisa memantau perkembangan COVID melalui sosial media ataupun website-website resmi lainnya. Pendistribusian vaksin. Saat ini pendistribusian vaksin di Indonesia sedang berlangsung dan hal itu telah dilakukan sejak tanggal 13 Januari kemarin. Nah, COVID-19 ini ternyata membawa dampak di berbagai sektor, yakni yang pertama adalah sektor kesehatan. Pada sektor kesehatan, tenaga medis sebelumnya mengalami kekurangan APD dan juga masyarakat itu sulit mendapatkan masker sehingga masker saat itu mengalami kelangkaan di pasaran. Juga sekarang masyarakat khawatir dan takut untuk mengecek serta memeriksakan diri untuk berobat di rumah sakit. Pada sektor ekonomi, kita juga tahu bahwa banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan hal ini sangat memicu peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Dan hal ini juga sangat berakibat pada perekonomian Indonesia. Untuk sektor politik, kita juga tahu bahwa pilkada yang seharusnya dilakukan serentak kemarin akhirnya dilakukan penundaan untuk pilkada tersebut. Juga pemerintah harus memberikan anggaran yang sangat besar untuk penyediaan peralatan kesehatan bagi penyelenggara pilkada. Untuk itu pemerintah akhirnya memberikan solusi dan menganjurkan untuk melakukan pemberlakuan new normal. Dan akhirnya pemberlakuan new normal ini telah diajukan dan salah satu poin utamanya itu adalah melakukan pengukuran suhu menggunakan termogan atau thermal imaging pada pintu masuk sebelum masuk di pintu-pintu masuk tempat-tempat yang biasa kita kunjungi seperti tempat pembelanjaan ataupun bank dan tempat-tempat transportasi umum.
Bab 2 Solusi Inovatif 1 Tren. Sejak virus COVID-19 terdeteksi di Indonesia, yang kemudian berakibatkan pada penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB khususnya di bidang kesehatan. Sejak adanya COVID-19, dunia kesehatan telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan pesat dalam pemanfaatan teknologi dan berbagai inovasi dalam pengembangan aplikasi di bidang kesehatan. Seperti pada gambar yang ada di slide ini, alat ini kita gunakan pada saat ini. Tetapi dengan adanya alat ini kurang efisien dan jarak yang digunakan itu tidak aman. Oleh karena itu, kami membuat inovasi baru yaitu dengan alat pengukur suhu tubuh atau thermal imaging. Thermal imaging ini adalah suatu produk atau alat yang mengukur emisi termal yang dipancarkan oleh objek. Dengan alat pengukur suhu tubuh ini, manusia dapat diketahui tanpa harus bersentuhan secara fisik atau didekatkan dengan objek. Alat ini mampu mendeteksi suhu tubuh dalam jangkauan hingga 2 meter di depan alat. Thermal imaging tersusun dari sejumlah komponen, yakni thermal kamera dan MBD PC. Selanjutnya, yaitu deskripsi solusi. Inovasi produk yang kami gunakan yaitu thermal imaging. Inovasi prosesnya yaitu alat ini bekerja dengan mengukur suhu tubuh berdasarkan radiasi thermal objek, memindai wajah, dan penggunaan masker. Selanjutnya, data yang diperoleh akan diproses oleh MBD PC dan hasil akhir berupa suara akan keluar melalui speaker ini. Hal ini juga dipilih sebagai solusi karena dilengkapi kamera 160 piksel, sehingga memungkinkan pengukuran suhu tubuh secara akurat dan cepat. Alat dapat diatur tidak hanya untuk mengenal wajah saja, tetapi untuk mendeteksi penggunaan masker. Apabila objek terdeteksi tidak memakai masker, maka akses masuk ke ruangan akan langsung ditolak. Manajemen inovasi dengan penggunaan suatu produk inovasi dengan alat thermal imaging ini dengan pemindai wajah, thermal imaging ini dijadikan sebagai solusi dikarenakan memiliki kelebihan, yaitu bisa digunakan dengan jangkauan jarak 2 meter pada objek yang akan dikenakan kepada benda tersebut, dan kelebihan yang lainnya, ketika suhu tubuh kita melebihi batas, maka produk thermal imaging ini akan bersuara. Misalnya, mohon maaf, suhu badan Anda melebihi batas normal. Kalau semua kriteria terpenuhi, maka keluar suara, akses diterima, silakan masuk, dan gate terbuka. Selanjutnya ialah rencana kerja. Rencana kerja ini ialah tahapan yang penting, yang mana dalam membentuk atau merancang ataupun memproduksi suatu alat inovasi yang telah kami rancang, dibutuhkan rencana kerja yang matang sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menghasilkan alat tersebut sesuai dengan fungsi yang kami harapkan. Rencana kerja diawali dengan memahami latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang kami diskusikan, yang kami pilih ialah pada saat proses pengecekan suhu, yang saat ini yang menggunakan alat yang harus dioperasikan secara langsung oleh operatornya, masih terdapat jarak yang cukup dekat antara sang operator dengan orang yang akan dituju, dengan orang yang akan diukur suhunya, sehingga menimbulkan penyebaran virus itu masih dapat terjadi. Setelah itu, kami mencari solusi. Solusi yang apa yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Kami berdiskusi dan hasilnya ialah kami akan membentuk sebuah inovasi, kami akan melakukan inovasi terhadap produk tersebut, kami akan membentuk alat yang operatornya tidak langsung menggunakannya, melainkan dia bisa memantaunya dengan jarak yang jauh dengan hasil yang langsung keluar oleh alat tersebut. Tentunya, alat tersebut harus ditentukan atau dirancang seperti apa. Kami berdiskusi dan kami mendapat ide-ide dari kami semua. Hasilnya ialah kami akan membentuk sebuah
alat ukur suhu yang menggunakan teknologi termografi yang dilengkapi dengan kamera yang beresolusi 160 pixel dan embedded PC, serta juga gate, serta juga speaker, sehingga alat tersebut dapat jauh lebih baik dari alat-alat yang lain. Setelah matang penentuan ide-ide rancangan yang akan kami rancang, kami akan mulai memproduksi barangnya. Kami mulai memproduksi barangnya sesuai dengan apa yang telah kami rancang dengan baik. Setelah memproduksi barangnya, tentunya kami akan menjualnya ke pasar yang akan kami tuju. Kami memiliki target pasar tersendiri akan hal ini. Setelah itu, setelah terjualnya, kami akan mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan produk tersebut. Setelah sampainya di pasar nanti, setelah dibeli oleh sang konsumen nanti, kami akan mengevaluasi bagaimana keadaan alat tersebut. Apakah berfungsi yang baik atau tidak? Kami akan mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan. Jika ada, kami harus melakukan perbaikan terhadap solusi kami tersebut. Akhirnya, kami mendapatkan alat yang sangat baik untuk digunakan dari hasil-hasil evaluasi tersebut. Tentunya, alat yang akan kami bentuk ini membutuhkan biaya atau anggaran. Anggaran yang kami butuhkan di sini cukup besar, karena kami memiliki target yang tersendiri akan alat yang akan kami bentuk ini. Yang pertama ialah kamera resolusi atau yang ketepatannya 160 pixel. Harganya ialah 6 juta. Yang kedua ialah gate atau tiang penampang alat ukur. Harganya 800.000. Yang ketiga ialah embedded PC. Harganya 3.500.000. Yang keempat ialah speaker. Harganya 1.200.000. Yang kelima ialah biaya lainnya. Maksud kami di sini ialah biaya dalam pembentukannya, biaya yang tak terduga itu sekitar 1.500.000. Nah, sesuai dengan yang saya bilang tadi, kami memiliki target pasar tersendiri sehingga alat tersebut dapat dibeli dan alat tersebut dapat berada pada konsumen yang tepat yang sesuai dengan target pasar kami. Yang pertama ialah perusahaan-perusahaan atau industri-industri besar atau kantoran besar, mungkin di kota-kota besar atau kota-kota maju yang sangat membutuhkan alat ini. Yang kedua ialah rumah sakit. Tentunya rumah sakit membutuhkan alat ini. Tapi kami juga menentukan target akan rumah sakit seperti apa. Tentunya rumah sakit yang memiliki fasilitas yang tinggi, yang memiliki juga keuangan yang baik, yang sehat. Yang ketiga ialah pusat pembelanjaan. Pusat pembelanjaan ini terbagi lagi seperti mall, seperti tempat makan yang di kota besar, yang tempat makan yang besar. Intinya, pusat pembelanjaan yang besar. Yang keempat ialah bank-bank. Bank-bank yang ada di kota-kota besar atau bank-bank yang sudah cukup keuangannya dalam kota-kota tersebut. Yang terakhir ialah tempat transportasi umum, seperti bandara, stasiun, yang setiap harinya kedatangan konsumen, yang setiap harinya kedatangan orang yang ingin pergi menggunakan transportasi umum tersebut, sehingga alat ini sangat cocok untuk diterapkan di sana. Kami juga melakukan strategi implementasi untuk mengenalkan lebih luas atau untuk memastikan alat kami ini dapat diterima dengan baik di masyarakat luas. Pertama, kami berkonsultasi dengan orang kesehatan mengenai produk ini. Bagaimana tanggapan mereka terhadap produk ini? Yang kedua ialah berkonsultasi dengan para target pasar yang akan dituju. Kami tadi memiliki target pasar. Kami tentunya harus berkonsultasi dengan mereka. Alat seperti apa yang akan mereka dan alat kami apakah mereka mau atau tidak. Yang ketiga ialah melakukan riset ke pasar penjualan. Kami akan melakukan penelitian terhadap pasar penjualan kami. Dan di pasar itu, apakah barang kami ini dapat dibeli atau dapat berkembang dengan baik atau tidak. Yang keempat ialah melakukan promosi melalui aplikasi penjualan online, sehingga orang tahu bahwa sudah ada inovasi terbaru akan alat tersebut. Sehingga alat kami ini atau inovasi kami ini dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Keempat ialah memberi tawaran yang menarik seperti diskon pada saat launching pertama.
Nah, untuk operasionalisasi alat kami ini sangat gampang atau sangat mudah untuk digunakan. Yang pertama ialah orang yang dari luar yang ingin masuk ke suatu ruangan tersebut hanya berdiri 1 meter bahkan lebih menghadap ke alat tersebut dan hanya memposisikan kepala terhadap kamera thermalnya. Setelah itu, datakan suhu konsumen tersebut akan keluar secara otomatis melalui speaker sehingga sang operatornya bisa gitu mendengar atau melihat hasilnya. Suara akan keluar melalui speaker mengenai tinggi suhu. Jika suhu sudah melampaui batas, alat tersebut juga akan mengeluarkan bahwa maaf, suhu Anda sudah melewati batas, sehingga sang operator bisa menahan orang tersebut sehingga tidak memasuki ruangan tersebut, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus itu tersebut. Nah, seperti ini. Cara kerja thermal imaging camera. Yang pertama, thermal imaging camera mendeteksi suhu dengan mengenali dan menangkap berbagai tingkat cahaya inframerah. Cahaya tersebut tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi dapat dirasakan sebagai panas jika intensitasnya cukup tinggi. Kamera inframerah berisi sistem optik yang memfokuskan energi inframerah ke chip detektor khusus atau sensor EW yang berisi ribuan piksel detektor yang diatur dalam sebuah kisi. Semakin panas objek, semakin banyak radiasi inframerah yang dihasilkan. Hal ini kemudian dapat mendeteksi suhu tubuh suatu objek. Di dalam kamera thermal, ada sekelompok alat pengukur kecil yang menangkap radiasi inframerah yang disebut mikrovolometer dan setiap piksel memiliki satu. Mikrovolometer yang akan mencatat suhu tubuh suatu objek dan kemudian menugaskan piksel itu ke warna yang sesuai. Setiap suhu tubuh diberi warna yang berbeda. Matriks warna yang dihasilkan dikirim memori serta ketampilan kamera sebagai gambar suhu atau gambar thermal dari objek tersebut. Thermal imaging kamera akan mengeluarkan warna sesuai dengan suhu tubuh yang dimiliki suatu objek. Objek yang memiliki suhu di atas 0 mengeluarkan jumlah radiasi inframerah yang terdeteksi. Semakin tinggi suhu suatu objek, semakin banyak radiasi inframerah yang dikeluarkan, dan dengan memanfaatkan perbedaan suhu antara benda, kamera thermal menjadikan radiasi inframerah yang tidak terlihat dapat terlihat dalam bentuk gambar zona panas. Sebagai contohnya, jika suatu objek sangat panas, maka thermal akan mengeluarkan warna merah, dan apabila objek tidak cukup panas, maka thermal akan mengeluarkan warna biru. Pengoperasian fitur utama untuk penyelesaian permasalahan. Permasalahan yang ditemukan adalah kesehatan dan penyebaran COVID-19, di mana saat ini pencegahan penyebaran COVID-19 masih kurang optimal. Salah satunya adalah pengecekan suhu tubuh pada saat berada di tempat umum. Pengecekan suhu tubuh biasanya menggunakan termogan, sehingga kami menemukan beberapa permasalahan mulai dari hasil termogan yang kurang akurat dan membutuhkan jarak yang cukup dekat untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Hal ini tentunya akan mempersulit setiap orang yang melakukan pengecekan suhu tubuh untuk menjaga jarak dengan orang lain. Untuk itu, kami menciptakan sebuah inovasi pengukur suhu tubuh dengan pemindai wajah atau thermal imaging yang memiliki berbagai fitur untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan dengan jarak yang cukup jauh. Fitur pertama yaitu kombinasi fitur resolusi gambar 640x480 dengan field of view atau FOV. Dengan menggunakan kombinasi fitur ini akan menghasilkan fleksibilitas untuk melakukan pengukuran suhu tubuh di tempat yang sempit atau bahkan pada jarak yang jauh. Thermal imaging ini dapat melakukan pengukuran pada rentang minus 20 derajat Celcius sampai 650 derajat Celcius, sehingga sangat cocok untuk diaplikasikan di lingkup manapun.
Yang kedua, fitur laser sharp autofocus. Laser sharp adalah teknologi autofocusing yang menggunakan laser untuk menentukan titik fokus objek dengan cepat dan akurat, dengan hasil fokus gambar yang tajam. Dengan teknologi laser sharp, Anda mendapatkan beberapa keuntungan seperti dapat mendapatkan fokus objek dengan cepat dan akurat untuk menghasilkan gambar yang tajam dan berkualitas tinggi. Yang kedua, dapat mengambil gambar inframerah meskipun terhalang objek seperti rantai besi. Ketiga, menghindari kesalahan pengukuran suatu objek dengan memfokuskan pengukuran ke objek secara spesifik. Yang keempat, memudahkan proses maintenance yang dilakukan secara berkala. Teknologi laser sharp dapat memberikan Anda informasi mengenai seberapa jauh Anda dari objek sehingga Anda dapat mendapatkan data hasil pengukuran suhu dari waktu ke waktu pada jarak yang konstan. Fitur yang ketiga yaitu fitur Fluke Connect. Ketika Anda sedang melakukan inspeksi atau troubleshooting suatu alat di lapangan, terkadang perlu melakukan komunikasi dengan rekan tim sesama teknisi untuk melakukan pemecahan masalah. Fluke Connect memudahkan Anda untuk mencatat kondisi alat yang sedang ditangani secara real-time serta memudahkan Anda untuk membagikan data tersebut ke rekan lain, sehingga tercipta kolaborasi untuk memecahkan masalah pada alat dengan maksimal. Yang keempat, fitur thermal camera. Dengan menggunakan fitur thermal camera, dapat memudahkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Thermal camera dapat memindai semua orang sekaligus. Bagi orang yang terdeteksi sedang demam, maka dapat secara langsung diamankan dan diperiksa terlebih dahulu secara medis untuk memastikan apakah orang tersebut terjangkit COVID atau tidak. Pada slide ini, saya akan membuat kesimpulan dari pemilihan topik yang kami buat. Pada akhir Desember silam, penyebaran COVID-19 semakin membludak karena virus ini sangat cepat menyebar ketika orang-orang bersentuhan maupun berdekatan. Dan juga virus ini dapat menyebar melalui udara. Virus ini dapat menginfeksi orang-orang sekitarnya saat mereka bernapas, berbicara, batuk, maupun bersin. Di dunia kesehatan telah mengalami banyak kemajuan teknologi, dan berbagai inovasi telah diciptakan untuk membantu tenaga medis. Seperti adanya inovasi terbaru yaitu alat pengukur suhu tubuh dengan pemindai wajah atau yang disebut dengan thermal imaging. Berbeda dengan thermal scanner pada umumnya, yaitu thermal scanner digunakan dengan cara mendekatkan alat tersebut dengan wajah objek dalam jarak yang sangat dekat. Padahal pemerintah telah mengajukan bahwa masyarakat untuk menjaga jarak minimal 1 meter untuk mencegah penularan COVID-19. Sehingga dibutuhkanlah inovasi terbaru untuk dapat mendeteksi suhu dalam batas aman jaga jarak. Alat pengukur suhu tubuh dengan pemindai wajah atau yang disebut dengan thermal imaging ini merupakan inovasi yang digunakan untuk mengecek suhu tubuh yang dapat mendeteksi hingga jarak 2 meter di depan objek, sehingga akan mengurangi adanya kontak fisik pada saat pengecekan suhu. Pengukur suhu tubuh ini dapat lebih cepat mendeteksi bila ada seseorang memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius. Dan menggunakan alat ini tidak perlu bersentuhan secara fisik atau dekat dengan objek. Thermal imaging ini memiliki beberapa komponen, yaitu thermal kamera yang dilengkapi dengan resolusi 160 piksel, embedded PC, speaker, dan gate yang akan mengeluarkan output berupa suara. Dengan kamera yang
ketepatan 160 piksel ini sangat memungkinkan secara akurat dan cepat untuk mengukur suhu tubuh. Alat ini juga digunakan untuk mengukur suhu tubuh berdasarkan radiasi termal objek, memindai wajah, maupun penggunaan masker. Jadi, berdasarkan penjelasan yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa dengan pemilihan inovasi ini, masyarakat dapat lebih efektif mengurangi penyebaran COVID-19 dalam melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan alat pengukur suhu dengan pemindai wajah. Inovasi ini dapat digunakan dengan baik, maupun itu di bandara, gedung perkantoran maupun di mal, dan di tempat-tempat ramai lainnya. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang kami buat yaitu berdasarkan kesimpulan yang kami buat, terdapat beberapa saran yang harus diperhatikan untuk mengembangkan inovasi ini. Yang pertama yaitu kegunaan thermal imaging belum terlalu dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, sehingga perlu disebarluaskan kegunaan dari alat tersebut. Perlunya lebih memahami mengenai fungsi dari alat ini, sehingga dapat menggunakan alat ini dengan baik. Yang kedua, yaitu pemerintah sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan hendaknya lebih meningkatkan perkembangan teknologi inovasi alat tersebut dan inovasi lainnya, supaya dapat mencegah penyebaran COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.